Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Siprianifu dengan NIM 1903030085, kelas C, semester 6, Prodi Sosiologi. Saya akan mereview tugas pertama mata kuliah anti korupsi. Dengan judul Kelembagaan Tata Kelola dan Pengendalian Korupsi. Buku ini adalah hasil dari pertemuan meja bundar yang diselenggarakan oleh kami, diadakan di Montevideo pada tanggal 26 sampai 27 Mei 2016. Ini adalah proyek yang amnesio karena jangkauannya yang luas, ada peningkatan pengakuan meskipun dengan sejarah panjang terjun ke dalam dari Samankar Poloyoni atau tahun 1944 melalui tulisan-tulisan yang bertanam dalam situasi atau politik dan hukum. Jika kita ingin lebih efektif dalam hal dampak kebijaksanaan ekonomi, lembaga anti korupsi, beberapa sejarah dan teori Anna Fitz Dix. Korupsi adalah masalah multimediasi yang kompleks, bahkan definisinya sulit dipahami, dan menjadi masalah ketidaksepakatan di antara mereka yang mempelajarinya. Banyak upaya untuk mendefinisinya menghasilkan beberapa variasi dari penggunaan kantor publik untuk keuntungan pribadi. Ini adalah revisi dari makalah yang disampaikan di meja bundar Asosiasi Ekonomi Internasional tentang lembaga pemerintahan dan korupsi. Korupsi terdiri dari berbagai penyimpanan tersebut. Mulailah dengan suapan kecil yang dapat terjadi dalam dua bentuk. Yang pertama, memerlukan pemerasan uang atau bantuan lain sebagai harga untuk beberapa barang atau jasa, seperti makanan yang dihaja atau perawatan medis. Di bawah ini layanan kesehatan nasional atau dokumen atau izin seperti paspor atau SIM, di mana warga negara berhak secara cuma-cuma atau dengan harga murah. Antara ini termasuk memudah pengiriman barang atau dokumen kecuali suapan dibayarkan. Bentuk kedua suapan kecil melibatkan pengambilan uang untuk menyampaikan bantuan yang permohonan tidak memenuhi syarat. Misalnya petugas bea cukai membebaskan bea masuk dengan imbalan pembayaran atau sogokan. Dan ada spektur yang mencangkup di mana kualitas adalah masalah kebijakan atau penilaian, misalnya keputusan tentang apakah sebuah restoran memenuhi standar sanitasi yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Korupsi juga mencakup kesepakatan yang lebih besar, di mana sebagai imbalan untuk suap atau sogokan, politis atau birokrat memberikan kontrak pemerintahan untuk pasokan atau konsumen. Yang berikut ini patut diperhatikan, sama seperti tidak dicicipi madu atau racun di ujung lidah.
Demikian pula mustahil bagi seorang pegawai pemerintahan untuk tidak memakan setidaknya sebagai dari pendapat raja, sama seperti ikan yang bergerak di bawah air tidak mungkin ditemukan sebagai air minum, atau tidak demikian juga pelayan yang dipekerjakan dalam pekerjaan pemerintahan tidak dapat ditemukan saat mengambil uang untuk diri mereka sendiri. Ini melengkapi baik godaan pejabat yang memiliki kekuasaan untuk menciptakan atau rantai ekonomi, dan kesulitan mendeteksi tidaknya korup mereka, sebab banyak dari pernyataan kauntilannya yang berkaitan dengan menggelapkan dari kas negara. Eropa dan Amerika Serikat mengiyup Popidi tahun 2015 memberikan penjelasan yang baik tentang korupsi di Eropa pramoder yang berbagai ruten yang digunakan sebagai negara untuk terutama industri adalah kasus banyak negara kota Italia yang mengambil langkah-langkah rumit untuk merancang sistem pemerintahan mereka untuk mencegah korupsi. Italia saat ini. Segala jenis korupsi besar tetap ada di Italia modern. Skor dan peringkatnya sangat buruk dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Hong Kong dan Singapura di tempat lain yang tidak mengutamakan sebagai perbandingan internasional memberikan tentang bentuk korupsi yang agak berbeda, yaitu pemerasan, olefasia, Sisilia, dan bisnis lokal. Ini tidak sepenuhnya termasuk dalam definisi korupsi karena mafia tidak memegang jabatan publik yang di keuntungan pribadi, tetapi perbedaannya hanya pada tingkat bukan jenis antara pemerasan di bawah ancaman pembakaran toko dan pemerasan di bawah ancaman penolakan milik beberapa lisensi. Lembaga anti korupsi lintas negara. Banyak negara telah membentuk lembaga anti korupsi atau ACA dalam berbagai bentuk, memberi mereka mandat dan kuasa yang berbeda dan memperoleh hasil sama-sama beragama. Rancian tahun 2011 menawarkan ringkasan yang baik dari bukit lintas negara ini dan beberapa rekomendasi kebijakan awal. Dia melalui dengan membuat daftar 4 fungsi anti korupsi tradisional dan profesi atau ACA yang ditugaskan untuk mencangkup ini. Pencegahan termasuk pendidikan dari kesadaran publik 82%, penyediaan kasus korupsi 78%, penuntutan kasus korupsi 58%, dan bijaksanaan penelitian dan koordinasi 52%. Karena berbagai besar ACA tidak memiliki tanggung jawab tunggal atau untuk keempatnya mereka harus berkoordinasi dengan lembaga publik lainnya. Korupsi sebagai fenomena politik. Francis Fukuyama, korupsi dalam banyak hal telah menjadi isu yang menentukan abad ke-21
ke-21 sama seperti abad ke-20 yang ditandai dengan perjuangan ideologis besar antara demokrasi, fanisme, dan konsumen. Jenis-jenis korupsi. Ada dua fenomena terpisah dan berkaitan dengan korupsi tetapi tidak identitas dengannya. Yang pertama adalah ciptaan yang ekstra, sewa, dan yang keduanya adalah apa yang disebut sebagai perbedaan antara biaya menjaga barang atau jasa dalam produksi dan harganya. Salah satu sumber sewa yang paling penting adalah kelengkahannya. Baik, terima kasih.